Oke, baiklah, kita ketemu lagi di materi kinematika robot. Kali ini kita akan bahas tentang matrik rotasi komposit. Nah, matrik rotasi komposit ini dapat diambil dari matrik rotasi datar. Ada matrik rotasi dasar yang dapat dikalikan untuk menyatakan rotasi terhadap beberapa sumbu dari kerangka koordinat. Nah, mengingat bahwa perkalian matrik tidak bersifat komutatif, ingat, perkalian matrik tidak bersifat komutatif, maka urutan rotasi terhadap beberapa sumbu itu menjadi penting, ya. Jadi jangan sampai dibolak-balik. Jadi kalau perkalian matrik A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Makanya dia tidak bersifat komutatif. Nah, contoh misalnya pada saat awal kerangka koordinat O, E, I, Z dan kerangka koordinat O, U, P, W berimpit, hitunglah nilai matrik rotasi apabila koordinat O, U, P, W berturut-turut diputar terhadap sumbu OY sebesar sudut besi, kemudian diputar terhadap sumbu OZ sebesar sudut theta, kemudian diputar terhadap sumbu OX sebesar alfa. Nah, maka untuk matrik rotasinya dia menggunakan perkalian matrik dengan urutan sumbu dari Y, Z, dan X, ya. Maka kini matrik rotasinya RY besi dikali RZ theta, kemudian dikali RX alfa. Nah, di sini kita masukkan lagi materi yang sebelumnya. Untuk rotasi matrik terhadap sumbu Y kita dapatkan cos besi 0 sin besi 0 sin 0 1 0 min sin psi 0 cos besi. Kemudian matrik rotasi Z cos theta min sin theta 0 sin theta cos theta 0 0 0 1. Kemudian kita kalikan dengan matrik rotasi dasar untuk sumbu X, yaitu 1 0 0 0 cos alpha min sin alpha 0 sin alpha cos alpha. Nah, maka untuk perkaliannya itu urut dari matrik rotasi Y dikali dengan Z baru dikalikan dengan X. Jadi urutannya Y, Z dulu dikalikan, kemudian baru nanti dikalikan terhadap matrik rotasi dasar X. Nah, sehingga kalau persamaan trigonometri ini dikalikan dalam persamaan matriknya, kita dapatkan cos besi cos theta, kemudian sin besi sin alpha min cos besi sin theta cos alpha, cos besi sin theta sin alpha ditambah sin besi cos alpha, kemudian baris kedua sin theta cos alpha min cos theta sin alpha, kemudian yang baris terakhir min sin psi cos theta sin psi sin theta cos alpha ditambah cos psi sin alpha cos psi cos alpha min sin psi sin theta sin alpha. Kita tidak akan membahas secara panjang lebar tentang bagaimana dapatnya ini, karena nanti kita bisa langsung ambil saja dari nilai sudut masing-masing ini, sehingga bisa langsung kita kalikan masing-masing matrik dari matrik rotasi dasar ini, ya, karena ini panjang sekali kalau saya jabarkan untuk mendapatkan persamaan matrik rotasi yang dalam bentuk cos dan sin. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Nah, pada saat awal koordinat O, X, Y, Z dan koordinat O, U, P, W berimpit, hitunglah nilai matriks apabila kerangka koordinat O, U, P, W berturut-turut diputar terhadap sumbu X sebesar alpha, diputar terhadap sumbu Z sebesar theta, dan diputar terhadap sumbu Y sebesar sudut besi.
Nah, maka kan urutannya adalah X, Z, dan Y. Nah, ini X, Z, dan Y. Ini matrik rotasi terhadap sumbu X, ini matrik rotasi terhadap sumbu Z, dan ini matrik rotasi terhadap sumbu Y. Nah, jadi urutannya X, Z, dan Y. Ya, jadi matrik rotasinya X alfa dikali RZ theta dikali RY besi. Nah, ini kalau kita selesaikan sama seperti tadi, maka dapatnya cos theta cos besi min sin theta cos theta sin besi, cos alfa sin alfa cos besi ditambah sin alfa sin besi, cos alfa cos theta cos alfa sin theta sin besi min sin alfa cos besi, sin alfa sin theta cos besi min cos alfa sin besi, sin alfa cos theta sin alfa sin theta sin besi ditambah cos alfa cos besi. Ya, ini kalau dalam masih persamaan sudutnya. Oke, sama seperti tadi kita tidak akan bicara banyak tentang proses ini. Kita hanya nanti menggunakan bagaimana urutan matrik rotasi dasar ini yang akan kita gunakan. Nah, koordinat UPW yang bergerak selain dapat diputar terhadap koordinat OXYZ sebagai referensi koordinat diam, dapat pula diputar terhadap sumbunya sendiri, yaitu OU, OV, dan sumbu OB. Nah, aturan umum untuk menghitung matrik translasi komposit yang mencakup dua kemungkinan rotasi di atas, berputar terhadap koordinat diam atau berputar terhadap dirinya sendiri, maka kita dapatkan pada saat awal dua buah kerangka koordinat tersebut berimpins. Dengan demikian, maka matrik rotasi adalah matrik identitas atau matrik satuan, atau dalam simbolnya adalah I. Kemudian bila kerangka koordinat OUPW diputar terhadap salah satu sumbu dari koordinat OXYZ, maka kita lakukan proses perkalian pre-multiply sesuai dengan matrik rotasi dasar dan urutannya. Nah, bila kerangka koordinat OUPW diputar terhadap salah satu sumbu dari koordinatnya sendiri, maka kita lakukan proses perkalian post-multiply sesuai dengan urutan matrik rotasi dasar yang diurutkan dari perputaran sumbu tersebut. Oke, kita lihat misalnya pada saat awal kerangka koordinat OXYZ dan OUPW itu berimpit, hitunglah nilai matrik rotasi apabila kerangka koordinat OUPW berturut-turut diputar terhadap sumbu OY sebesar psi, diputar terhadap sumbu OY sebesar theta, diputar terhadap sumbu OU sebesar alpha. Jadi ada yang diputar terhadap sumbu Y, ada yang diputar terhadap OUPW. Nah, maka kita masukkan R sama dengan RY besi, kemudian dikali dengan matrik identitas. Ya, identitasnya dikali, kemudian dikali matrik rotasi W, kemudian sebesar theta, kemudian R U sebesar alpha. Nah, karena dia dikali matrik identitas, maka ini sama dengan matrik satuan, maka sama saja dengan RY, R besi, dan dikali RW theta dan RU alpha. Kita masukkan matrik rotasi untuk RW, ya, cos besi 0 sin besi 010 min sin besi 0 cos besi. Kemudian yang RW theta, cos theta min sin theta 0, sin theta cos theta 0,001. Kemudian yang R matrik rotasi U, alpha 100 0 cos alpha min sin alpha 0 sin alpha cos alpha. Nah, jadi kalau kita selesaikan, maka kita dapatlah persamaan seperti ini.
Nah, di sini kita perhatikan ternyata hasilnya itu sama dengan matrik yang ada, matrik rotasi yang ada pada contoh yang sebelumnya. Bisa kalian lihat lagi ke belakang. Ini sama hasilnya dengan tadi apa namanya, Y, kemudian W itu adalah Z, dan U ini adalah X, ya, sama R, Y, kemudian R, Z, dan R, X. Oke, kita lihat contoh. Misalnya, koordinat OX, Z, dan OUPW itu berhimpit. Hitunglah nilai matrik rotasi apabila koordinat OUPW diputar berturut-turut terhadap sumbu OY sebesar 30 derajat, diputar terhadap sumbu OZ sebesar 30 derajat, diputar terhadap sumbu OX sebesar 60 derajat. Ya, jadi oke, ya. Nah, jawabannya ini urutannya adalah matrik rotasi dasar Y, matrik rotasi dasar Z, matrik rotasi dasar X. Maka R sama dengan RY besi, RZ theta, dan X alpha. Ya, dengan sudut masing-masing 30 derajat di Y, 30 derajat di Z, dan 60 derajat di X. Oke, kita masukkan matrik rotasi dasar dari Y, cos besi 0, sin besi 0, 1, 0, min sin besi 0, cos besi. Kemudian kita masukkan yang matrik rotasi dasar Z, cos theta min sin theta 0, sin theta cos theta 0, 0, 0, 1. Masukkan matrik rotasi dasar dari sumbu X, 1, 0, 0, 0 cos alpha min sin alpha, 0 sin alpha cos alpha. Ya, ini adalah matrik rotasi Y, matrik rotasi Z, dan matrik rotasi X. Nah, di sini kita masukkan sudutnya. R sama dengan cos 30, 0 sin 30, 0, 1, 0, min sin 30, 0 cos 30. Kemudian RZ cos 30, min sin 30, 0, sin 30, cos 30, 0, 0, 0, 1. Kemudian matrik rotasi X, 1, 0, 0, 0 cos 60, ya. Kemudian min sin 60, 0 sin 60, cos 60. Oh, ini cos 60 ya, tolong dikoreksi sedikit, ada kesalahan tulis, ini adalah cos 60. Oke, maaf ada salah penulisan di sini. Oke, kita masukkan nilainya yang tadi, ya. Jadi yang cos 30 sin 30 kita ambil nilainya. Cos 30 0,866, sin 30 0,5. Maka 0,66, 0, 0,5, 01, 0, min 0,5, 0, 0,866. Kemudian di sini masukkan lagi nilai cos 30 0,866, min sin 30 0,5, 0, sin 30 0,5, cos 30 0,866, 0,001. Ini 100, ini yang koordinat X, 0, sin 30 0,5, min cos 30 min 0,866, 0,866 dan 0,5. Nah, di sini yang kita kalikan dulu yang apa namanya matrik rotasi 2 ini yang ada di depan, ya. Nah, kita kalikan perkalian matrik yang kita mainkan baris kali kolom, ya. Nah, baris pertama 0,866 kali 0,866, 0 kali 0,5 ditambah 0,5 kali 0. Kemudian di kolom kedua 0,86 kali min 0,5, 0 kali 0,866, 0,5 kali 0. Kemudian kolom yang ketiga 0,866 kali 0, 0 kali 0, 0,5 kali 1. Gitu juga yang baris kedua 0 kali 0,866, 1 kali 0,5,
0 kali 0. Terus kolom kedua 0 kali minus 0,5 ya, kemudian 1 kali 0,866, kemudian 0 kali 0 ya, kemudian 0 kali 0, 1 kali 0 ditambah 0 kali 1. Baris ketiga minus 0,5 kali 0,866 ditambah 0 kali 0,5 ditambah 0,866 kali 0. Kolom kedua minus 0,5 kali minus 0,5, 0 kali 0,866, 0,86 kali 0 ya. Kemudian kolom ketiga minus 0,5 kali 0, 0 kali 0, 0,86 kali 1. Nah, ini semua kita jumlahkan. Maka kalau kita jumlahkan, kita peroleh 0,75 tambah 00 minus 0,433 dan seterusnya ya, sehingga kalau kita jumlahkan hasilnya 0,75 minus 0,433, 0,5, 0,5, 0,866, 0 minus 0,433, 0,25, 0,866. Nah, ini adalah hasil perkalian dua matrik rotasi dasar awal. Kemudian hasil ini kita kalikan dengan matrik rotasi Rx, yaitu 1,00, 0,5 minus 0,86, 0,866, 0,5. Sama seperti tadi, kita kalikan baris kali kolom, maka dapatlah ini ya. Kemudian tinggal kita jumlahkan. Nah, dapatlah 0,75 min 0 tambah 0 dan seterusnya. Maka kita dapatkan matrik rotasinya adalah 0,75, 0,213, 0,62, 0,5, 0,33, minus 0,75, minus 0,43, 0,875 dan 0,213. Nah, inilah matrik rotasi dari perputaran tiga sumbu koordinat tadi, Y, Z, dan X ya, sesuai dengan soal tadi. Nah, nanti untuk mencari misalnya titik X, Y, Z-nya mau diputar terhadap Y, Z, dan X dengan nilai dari 30 derajat, 30 derajat, dan 90 derajat, tinggal kita kalikan matrik rotasi komposit ini. Oke, demikianlah penjelasan tentang matrik rotasi komposit. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih.